Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Sebelum kita membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Dan sebagian besar para pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kemudian, kedatangan Islam ke Indonesia memunculkan berbagai teori. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Gujarat merupakan wilayah yang kini termasuk bagian dari negara India. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau dari India. Teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh J.P. Schnepel. Menurut J.P. Schnepel, orang-orang para pedagang dari India telah memeluk agama Islam. Kemudian mereka berdagang di Indonesia dengan secara tidak langsung. Merekalah yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Kemudian berdagang di Indonesia dan secara tidak langsung dan menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada dua bukti sebagai berikut. Yang pertama, corak batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak Islam yang ada di Gujarat. Sultan Malik As-Saleh merupakan sultan dari kerajaan Samudra Pasai yang ada di daerah Sumatera. Yang kedua, yaitu seperti yang kita ketahui, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah berjalan cukup lama dan berlangsung cukup baik. Dari adanya dua teori tersebut, maka lahirlah teori Gujarat. Walaupun teori Gujarat memiliki cukup bukti, tetapi banyak ilmuwan atau sejarawan juga menyanggah teori Gujarat ini. Kelemahan dari teori Gujarat yang pertama yaitu tidak adanya bukti yang cukup kuat dan apakah hanya ada kesamaan dari corak batu nisan tersebut. Kemudian, teori Persia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang Persia inilah yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Kemudian, teori Persia juga didukung oleh beberapa bukti. Bukti yang pertama adalah adanya kesamaan budaya antara budaya yang berkembang di Nusantara dengan budaya yang ada di Persia. Kebudayaan ini yaitu adanya kesamaan dalam memperingati 10 Muharram atau Asyura. Hal ini serupa dengan tradisi tabut di Bengkulu. Selain itu, adanya penyerapan dan penambahan kosakata bahasa Persia ke dalam bahasa Melayu. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, namun ada sebagian ahli yang masih menaklukkan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Hal ini karena bukti-bukti yang ada masih diragukan dan dirasa kurang kuat. Terlebih lagi, Persia bukanlah wilayah dan juga pedagang yang berasal dari Persia jumlahnya tidak seberapa. Pedagang Persia yang berinteraksi di Indonesia saat itu masih kalah jumlahnya dengan pedagang dari Arab, Cina, dan juga India. Dengan adanya kelemahan tersebut, maka lahirlah teori yang ketiga, yaitu teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Indonesia sekitar pada abad ke-7 Masehi dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab dan juga para musafir Arab yang mempunyai semangat tinggi dalam penyebaran agama Islam bisa sampai ke Nusantara. Bukti pendukung dari teori Mekah ini yaitu yang pertama, adanya catatan Ibnu Batutah yang menjelaskan Raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar di Mesir dan juga Arab. Selain alasan kesamaan mazhab, Buya Hamka juga melihat bahwa gelar Raja Samudra Pasai adalah Malik bukan Syekh.
Di samping itu, pada abad ke-13 telah dapat ulama-ulama Jawa yang mengajarkan tasawuf di Mekah. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Mekah juga memiliki kelemahan. Salah satunya yaitu kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara, sehingga teori Mekah masih dianggap lemah keberadaannya dan melahirkan teori yang keempat, yaitu teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 Masehi. Dalam hal ini dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Para pedagang Cina ini sudah beragama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera bagian selatan yang terjadi pada abad ke-9 Masehi tahun 879 Masehi. Teori Cina ini juga didasarkan oleh beberapa bukti. Yang pertama adalah banyaknya pendakwah dari keturunan Cina dan memiliki pengaruh yang besar pada masa Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa, sehingga hal tersebut menjadi faktor besar dalam teori ini. Terdapat pula penjelasan mengenai Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Fatah yang merupakan keturunan dari Cina. Yang kedua, terdapat pada masjid di beberapa kota di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina. Selain itu, adanya catatan penulisan gelar raja-raja Islam yang ditulis menggunakan istilah Cina. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Cina juga memiliki kelemahannya yang ditantang oleh beberapa ahli. Pasalnya, teori Cina tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina hanya menjelaskan peranan Cina dalam pemberitaan yang memuat bukti-bukti Islam telah datang ke Nusantara. Nah, inilah 4 teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Walaupun semuanya memiliki bukti masing-masing, tetapi juga dari teori 4 tersebut memiliki kelemahannya, sehingga masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencari fakta dan juga bukti terkait bangsa mana yang pertama kali menyebarkan Islam ke Nusantara. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.